Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Gak semua channel YouTube niatnya buat menghibur ya. Ternyata ada sisi gelap yang jarang dibicarakan loh. Channel-channel ini bukan cuma aneh, tapi tuh bener-bener mengganggu guys. Beberapa orang tuh percaya kalau ini lebih dari sekedar konten. Penasaran channelnya tuh apa aja? Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana dan mari langsung aja kita bahas. Nomor 10. Catch Me Killer. Awal tahun 2009 lalu, YouTube tiba-tiba dibikin heboh gara-gara satu video berjudul Confessions of a Serial Killer dari channel bernama Catch Me Killer. Isinya apa sih? Di sana ada pria misterius dengan wajah disensor dan suara diedit, di mana ngakunya udah bunuh 16 orang yang sebelumnya menghilang. Masalahnya nggak cuma ngaku aja, tapi dia juga ngajak siapapun yang nonton videonya untuk main game yang tiap minggunya bakal dikasih clue-clue gitu untuk menemukan mayat korbannya. Gila, menurut aku sakit jiwa sih ini. Makanya nggak heran ya kalau kejadian ini sempat jadi berita panas di semua stasiun TV. Tapi untungnya dalang di balik video itu ternyata bukan pembunuh beneran ya guys, melainkan cowok 27 tahun asal Georgia yang bernama Andrew Haley. Alasan dia bikin video ini tahu nggak apa? Cuma iseng doang karena pengen viral dan juga diperhatiin di internet. Demi konten dia tuh pura-pura jadi serial killer dan bikin seolah-olah dia tuh tahu lokasi jenazah orang-orang hilang. Cuma karena ulahnya dia malah jadi kriminal beneran karena dianggap ngasih keterangan palsu ke polisi dan dianggap menghilangkan barang bukti. Alhasil dia tuh tetap divonis penjara selama 2 tahun ya. Tapi gimana nasib orang-orang hilang di videonya? Nah itu yang masih menjadi misteri. Bahkan sampai sekarang nih banyak dari mereka yang gak berhasil ditemukan loh. Ya menurut aku sih ini bukan cuma prank lucu-lucu, tapi ini tuh jahat ya guys. Bayangin keluarga korban yang lagi nyari orang yang mereka sayang, terus harus nonton video beginian dong. Belum lagi kalau ternyata polisi dulu udah deket banget ya sama petunjuk penting, terus semuanya jadi buyar gara-gara satu orang yang haus perhatian. Nomor 9. Charlie Boy 22. Awal tahun 2010, YouTube lagi-lagi dibikin geger. Kali ini bukan soal pembunuhan, tapi tentang satu channel misterius bernama Charlie Boy 22. Isinya apa sih emang? Ya ini guys, video horor yang aneh banget dimana tema visualnya pakai karakter Peanuts alias Snoopy dan juga kawan-kawan, tapi dikemas dalam nuansa seram dan juga disturbing. Gak cuma itu tapi ya, Charlie Boy ini juga suka buka semacam giveaway iPod dan dia tuh minta penontonnya kirim alamat rumah ke dia. Tapi seperti yang bisa kalian tebak, itu semua adalah sebuah keputusan yang super fatal. Soalnya setelah ada yang iseng ngasih alamatnya, mereka sih pada ngaku tuh kalau mulai dapet surat dan juga paket misterius dari ini orang. Gak berhenti di situ doang guys, katanya juga nih lama-lama paket yang muncul tuh makin aneh dan kali ini gak ditaruh di depan pintu rumah, melainkan langsung di dalam rumahnya. Iya, di dalam rumah. Serem banget guys. Tapi yang bikin makin anehnya lagi, Charlie Boy 22 ini tuh tiba-tiba hilang dari internet bagai ditelan bumi dan gak ada yang tahu alasannya tuh kenapa ya. Sampai akhirnya muncul teori-teori di mana ada yang bilang kalau Charlie Boy 22 ini beneran psikopat yang lagi cari korban, tapi ada juga yang percaya kalau dia ini cuma ARG alias alternate reality game yang dibikin seolah nyata. Ada juga yang curiga nih ya guys, kalau sebenarnya Charlie Boy 22 tuh sengaja dibuat sama channel Sistik, soalnya setelah diperhatikan home YouTube-nya, kayaknya pembahasannya tuh tentang Charlie Boy semua deh. Gimana menurut kalian? Ya menurut aku pribadi sih kalau ini cuma ARG, jujur aja mereka bikinnya niat dan rapi banget tuh ya guys, sampai-sampai nggak kelihatan mana yang nyata dan mana yang fiksi kan. Tapi masalah ngirim-ngirim surat, apalagi sampai suratnya bisa ada di dalam rumah orang, jelas itu bukan cuma serem sih, tapi juga ganggu privasi orang dan lebih parahnya bisa bikin trauma. Nomor 8. Fake Mistress. Kalian pernah gak sih nemu channel YouTube yang isinya cuma 4 video, tapi pas iseng nonton semua videonya tuh isinya malah aneh banget, sampai-sampai kepikiran ini apaan sih sebenarnya? Nah itulah yang terjadi sama satu channel misterius yang dibuat pada tanggal 10 Maret 2010 bernama Fake Mistress. Mau tau gak isi videonya apa? Jujur semuanya tuh susah dijelasin ya. Gak ada cerita atau penjelasan apapun karena isinya cuma robot animatronik seram sama suara-suara yang super creepy. Ya, kayak pameran seni tapi dibuat sama Freddy Krueger gitu loh. Kacau kan?
Cuma tenang dulu ya, setelah aku coba untuk kulik-kulik, ternyata nggak seserem itu kok. Karena ini adalah bagian dari pameran seni tahun 2008 lalu yang dibuat sama seniman Jerman bernama Olivia Plels. Nah, tema besar dari karyanya itu ternyata soal kekerasan terhadap perempuan, terutama soal gimana perempuan sering digambarkan sebagai sosok yang tidak berdaya. Makanya dia bikin karya ini di mana mau cowok atau cewek yang nonton videonya tetap bakal merasakan perasaan yang tidak nyaman ya guys. Nomor 7. Apetor. Kalau kalian pernah nonton video orang nyebur ke danau es, minum vodka sambil nyanyi-nyanyi aneh, atau bahkan mandi di salju tanpa pakaian apapun, mungkin kalian tahu nih ya sama channel Apetor. Nama aslinya adalah Tor Ekovia dan dia ini YouTuber asal Norwegia yang sudah aktif selama hampir 18 tahun. Banyak yang suka sama kontennya karena menurut aku pembawaannya tuh absurd banget sih. Masalahnya orangnya tuh udah tua, tapi kelakuannya masih kayak anak muda baru puber kan? Cuma sayangnya perjalanannya di YouTube akhirnya harus berakhir tragis. Pada bulan November 2021 saat Tor lagi bikin video kayak biasa di danau beku, hari itu berbeda guys, soalnya es di sana tuh tiba-tiba aja pecah dan dia tuh terjatuh ke danau yang super dingin. Meskipun sempat dibawa ke rumah sakit pakai helikopter, namun sayangnya nyawanya tidak berhasil tertolong. Tor dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 27 November 2021. Dan tau nggak apa yang bikin makin sedih? Persis 5 hari sebelum dia dinyatakan meninggal, Tor baru aja upload video habis merayakan ulang tahun ke-57-nya. Judul videonya tuh I Am Not Dead, I Am 57 Today. Videonya sekarang sih udah ditonton lebih dari 8 juta orang ya. Dan kalau kalian lihat di kolom komentarnya, banyak banget guys orang yang sayang sama orang ini kan. Nomor 6. Justin Mon. Kasus Justin Mon bisa dibilang jadi salah satu dari sekian banyak kisah di internet yang awalnya kelihatan kayak orang aneh biasa tapi malah berujung tragis dan juga brutal. Awalnya Justin ini dikenal orang-orang lewat video-video sok politiknya yang ada di internet. Dia sering tuh ya ceramah politik dan kadang ngajakin perang untuk melawan pemerintah Amerika. Iya, selain punya YouTube, dia juga bikin musik sama bikin beberapa buku juga nih ya guys. Dari cover bukunya modelan begini, aku yakin banyak dari kalian yang udah bisa nebak lah ya gimana personality ini orang. Tapi inti dari cerita ini bukan masalah video YouTube ataupun bukunya ya teman-teman. Jadi pada tanggal 30 Januari 2024, Justin ini membunuh ayahnya sendiri yang berusia 68 tahun. Dan bukan cuma dibunuh doang, tapi dia tuh dimutilasi pakai parang sambil divideoin juga. Sakit jiwa kan? Masalahnya videonya diupload ke YouTube dan sempat ditonton sama ribuan orang. Bahkan di video itu dia juga ngajak para penontonnya untuk menghabisi nyawa semua pegawai pemerintahan dong. Ya untungnya sih nggak butuh waktu lama ya untuk polisi menemukannya karena persis besoknya tuh dia langsung digerebek di markas Tentara Nasional. Di sana dia katanya lagi nyoba ngajak anggota tentara untuk gabung ke gerakannya supaya bisa menghancurkan pemerintahan. Apa aku bilang tadi guys? Udah nggak waras kan? Nomor 5. Big Manity. Channel Big Manity ini awalnya mungkin kelihatan biasa aja, ya cuma kumpulan video keluarga dari seorang pria bernama Trent Pascal ini ya. Tapi sayangnya semua itu berakhir drastis pada Oktober 2020. Waktu itu Trent tiba-tiba aja upload video 4 menit yang isinya tuh dia minta maaf ke anak-anaknya karena sudah membunuh ibu mereka atau ya dengan kata lain istrinya sendiri. I didn't choose this, your mom chose this. She's been cheating on me for a long time. I have audio of her talking to other guys. I didn't do nothing wrong to her. But she's been playing me for a fool. I told her not to mess with me, not to mess with my emotions. Don't play with me. I put everything into this relationship. I have done nothing to your mom. I've never hit her. I've never hurt her. I've never called her names. A couple of times when I got really mad, I would say a bad word or something, but I've done everything I can. I haven't done anything wrong. Aku nggak tahu ya pasti mereka punya masalah apa. Cuma waktu istrinya lagi di rumah sama ibunya, Trent ini tiba-tiba aja keluar dari kamar mandi dan juga menembak istrinya berkali-kali. Ibunya saat itu beruntungnya berhasil kabur dan juga memanggil polisi. Sedangkan Trent ini sebenarnya sempat berhasil ketangkap sama polisi, cuma plot twistnya nih ya guys, dia tuh nggak masuk ke dalam penjara dan cuma jadi tahanan rumah. Nah sayangnya itu jadi keputusan yang buruk ya guys. Soalnya waktu dia mau diadili lagi pada tanggal 23 April 2021, ternyata Trent sudah melarikan diri dari rumahnya. Dan waktu polisi dapat info lokasinya, dia tuh milih untuk mengambil nyawanya sendiri sebelum berhasil ditangkap untuk kedua kalinya. Nomor 4. The Experiment. Channel ini berhasil bikin aku merinding sih guys.
Dia sih memang cuma punya 6 video ya, dimana 5 video biasa dan satunya itu live. Masalahnya tapi di setiap videonya tuh kita bakal ngeliat ada satu orang yang dikurung di ruangan yang super gelap. Udah, gitu doang videonya. Tapi justru karena itu doang lah yang bikin makin creepy. Kalau misalkan kalian tonton semua, si korban ini bakal ngerayap-ngerayap kayak cacing, seolah-olah dia tuh kayak berusaha untuk kabur gitu ya. Tapi dari semuanya ada satu video yang menurut aku cukup disturbing. Jadi si korban yang ini tuh kayak diikat gitu di dalam bathtub yang isinya cairan hitam super pekat. Cuma sayangnya videonya tuh sudah dihapus ya teman-teman. Nah tapi yang bikin makin aneh lagi, ya jelas video live-nya tuh yang sampai 5 jam ini sih. Kalian tidak akan nemuin apa-apa di sana selain layar hitam doang ya guys. Jadi apa sebenarnya tujuan channel ini sih? Sayangnya nggak ada yang tahu kecuali pemiliknya sendiri ya guys. Nomor 3. George Sodini. Siapa yang bakal menyangka kalau kesendirian bisa bikin seseorang berubah jadi monster yang kejam? Oke, pertama-tama kita lihat dulu kali ya channelnya yang namanya Susah Dibaca ini guys. Isinya emang cuma 2 video aja ya. Tapi dari 2 video ini kita jadi tahu kalau pria bernama George Sodini adalah pria yang sangat kesepian. Pekerjaan ini orang adalah programmer, dimana di videonya tuh dia sering ngeluh soal hubungannya yang selalu gagal. It is easy for me to hide from my emotions for one more day. Take a long drive in the car, listen to some music, daydream, or just do some mundane task around the house that really doesn't need to be done, that's not too important. And there you go, one more day, and one more day turns into one more year. Now, RDS says that I have approximately maybe 15 more years to be successful at this. And when I heard that, I wanted to continue immediately to start moving on this. I didn't realize I had that much time. So my objective is to be real and to learn to be emotional and to be able to emotionally connect with people. Because when I'm 10 to 20 years older than she is, she has to feel good about this thing. And the only way around that, is to work on this. And perhaps STEM exercises or forgiveness exercises as per Hay or whatever else. I'm going to post this and see what comes back. Ya sebenarnya kelihatan sih kalau dia emang orangnya awkward yang mungkin membuat cewek-cewek tuh banyak yang mundur. Dia juga kelihatan banget kayak kehilangan arah waktu nunjukin buku-buku apa aja yang dia baca. Di situ aku tahu kalau dia lagi berusaha nyari makna kehidupan tapi malah tenggelam di rasa frustasinya sendiri. Tapi bukan itu ya sisi serem dari channel ini guys. Jadi di bulan Agustus tahun 2009, George melakukan sesuatu yang benar-benar tragis dan juga mengerikan. Dia datang ke kelas aerobik yang ada di LA Fitness sambil bawa senjata dan juga menembak secara membabi buta ke arah semua cewek yang ada di sana. Nah, karena kejadian ini 3 orang dinyatakan tewas dan 9 lainnya luka-luka. Sampai sini kita bisa simpulin kan kalau pria ini kayaknya udah di titik benci sama cewek karena cintanya tuh terus-terusan ditolak. Makanya sebelum polisi tiba di TKP, dia tuh langsung mengarahkan pistolnya ke kepala dan juga mengakhiri hidupnya sendiri dengan begitu tragisnya. Nomor 2. Venus Injalek. Kalian ingat gak sama Venus Injalek? YouTuber yang dulu sempat terkenal banget karena penampilannya yang kayak boneka ini. Tapi sadar gak sih kalian kalau dia tuh udah gak pernah upload video lagi? Nah ternyata di balik itu semua ada banyak banget drama yang terjadi guys. Jadi gini, Venus itu mulai nge-YouTube dari umur 13 tahun. Ternyata dia mulai bikin video ini karena disuruh sama ibunya sendiri loh. Ya, tapi juga bukan karena dukung anaknya untuk jadi sukses ya. Ibunya ini soalnya abusive gitu ya guys, dan sering maksa dia buat terus-terusan tampil kayak boneka supaya bisa menghasilkan banyak uang. Nah itu juga lah alasan kenapa Venus mutusin untuk kabur dari rumah. Setelah kabur dari rumah ini pun dia sempat nikah sama cowok Jepang dan pindah ke sana. Nah waktu sama suaminya dia sempat aktif lagi buat upload video di YouTube dengan tipe konten lebih ke lifestyle gitu ya guys. Semuanya sempat berjalan baik-baik aja sampai pada tahun 2016 dia bikin gebrakan luar biasa dan mutusin buat operasi penurunan berat badan di Korea. Mohon maaf nih ya, kalau aku lihat badan dia udah kecil banget gak sih sebenarnya? Apalagi coba mau diturunin. Dan terus bener aja dong, operasi ini malah bikin lambungnya tuh rusak parah dan pernikahannya pun jadi berantakan. Saat masalah datang bertubi-tubi, dia tuh lagi-lagi malah terjebak dalam lingkaran setan alkohol ya teman-teman. Ya, terakhir dia upload sih 3 tahun yang lalu. Namun sekarang gak ada yang tahu tuh guys gimana kabarnya saat ini. Nomor 1. Natural Selector 89.
Nama PK Erik Avinan mungkin gak familiar ya di kuping kita semua, tapi percayalah guys, apa yang dilakuin sama orang ini adalah salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah negara Finlandia. Awalnya PK cuma anak SMA biasa yang sering dibully. Keluarganya sadar betul sih kalau ada aneh yang sama anak mereka, makanya dibawalah tuh ke psikiater. Tapi solusi yang dikasih waktu itu cuma obat antidepresan, dan dari sinilah awal mula kehancurannya. Obat yang harusnya diminum setiap hari malah disalahgunakan, ya kadang diminum, kadang juga enggak. Makanya kondisi mentalnya jadi semakin kacau. Nah, saat dirinya tuh gagal di dunia nyata, internet jadi pelarian buat PK ini, dimana pada tahun 2007 dia bikin channel YouTube Natural Selector 89. Tahu isinya apa? Video-video tentang kritik agama dan hal-hal yang sejalan dengan pemikirannya yang ekstrim ya guys. Bahkan saking gelapnya ini channel, YouTube tuh sempet nge-take down ya guys. Nah pertanyaannya, apakah dia berhenti? Jawabannya tentu enggak dong. Soalnya dia langsung bikin channel baru dengan nama Stormcase89. Ya, di channel ini isinya juga makin aneh ya guys. PK mulai pamer-pamerin senjata yang dia punya, dan judul videonya pun aneh, yaitu Jokela High School Massacre 11/7/2007. Dan ternyata guys, ini adalah tanggal dimana dia mau menyerang sekolahnya. Iya, tepat tanggal 7 November 2007, PK masuk ke sekolahnya seorang diri dan mulai menembaki murid-murid dan juga guru yang ada di sana. 8 orang tewas karena kejadian ini, dan PK sendiri pun mutusin untuk mengakhiri hidupnya di toilet sekolahnya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.